Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Juni Effendi dalam Lensa Rafflesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat beragam potensi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu, terutama mengenai kerajinan dan akar budayanya. Dan pada edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat kerajinan ukir kayu furniture yang berada di Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu. Usaha yang digeluti oleh dua orang kakak beradik ini sudah mulai mengepakkan sayapnya menjadi suatu usaha yang bisa menjadi trademark bagi Provinsi Bengkulu untuk dikenal oleh masyarakat luas. Selengkapnya akan Anda saksikan dalam Lensa Rafflesia. Ukir atau mengukir adalah menggoreskan atau memahat huruf-huruf atau gambar pada kayu logam atau batu sehingga menghasilkan bentuk timbul dan cekung atau datar sesuai gambar rencana. Karya seni ukir merupakan karya seni yang kasat mata dapat langsung dilihat, dinikmati oleh semua orang baik dari segi wujud desainnya maupun teknik yang digunakan. Seni ukir dapat dilakukan atau dibuat dengan berbagai macam bahan, diantaranya seperti kayu, tulang, batu, logam, bahkan buah dan lain sebagainya. Untuk pemilihan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan seni ukir tergantung dari tujuan dibuatnya seni ukir tersebut. Dari berbagai bahan baku untuk pembuatan karya seni ukir, bahan dasar kayu merupakan bahan yang paling banyak digunakan dan cukup mudah dalam pengerjaannya. Seni ukir termasuk salah satu jenis seni kriya dengan wujud 3 dimensi. Seni ukir Nusantara memiliki beragam motif, merupakan salah satu jenis seni rupa yang banyak karyanya dikagumi dan disukai baik di Indonesia dan mancanegara. Motif seni ukir Nusantara digolongkan berdasarkan jenis atau macamnya karena setiap daerah memiliki filosofi dan arti yang berbeda. Masing-masing daerah juga memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah lainnya karena menunjukkan ciri khas daerah. Beragam motif seni ukir Nusantara yang telah dikenal luas masyarakat seperti motif ukir Bali, Irian, Aceh, Toraja, Surakarta, Dayak, dan motif ukir Jepara. Untuk memperkenalkan kearifan lokal Bengkulu yang terkenal dengan kain batik besureknya, memiliki keunikannya tersendiri untuk dikembangkan. Adalah sepasang kakak adik Lispan dan Richa Ulita. Sejak tahun 2015, mengembangkan seni ukir besurek Rafflesia. Di rumah produksi yang beralamat di Jalan Abdul Khalik, RT 26 RW 03 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, pelaku industri kreatif ini memiliki cita-cita mulia. Selain membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, juga untuk memperkenalkan seni ukir besurek agar tidak punah di telan zaman. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi Ibu Richa ya. Iya. Dan pemirsa, ini Lensa Rafflesia. Ibu Richa ini merupakan pemilik usaha dari ukir kayu khas Bengkulu, Busurek, yang ada di Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Richa sudah mau menerima TVRI untuk berkunjung ke galerinya ya Bu ya. Ini galerinya. Galerinya. Ya. Ini sedikit bisa diceritakan kepada pemirsa Lensa Rafflesia, ini Bu Richa, bagaimana sih awal mula ataupun ide dari pembuatan ukiran khas Bengkulu ini? Oh ya, awal mula kita dari 2015, kita mempunyai ide sama Pak Liskan, itu adik saya sendiri. 2015 kita mau buka mebel. Nah, sudah itu kita punya ide. Mebel di Bengkulu ini sudah sangat banyak. Banyak sekali memang. Banyak sekali mebel di Bengkulu ini. Tapi kenapa? Kita harus punya ciri khas. Ciri khas. Ciri khas Bengkulu
punya juga ukir. Selama ini kan ukir ini hanya Dikenal. batik itu hanya ada di baju. Di baju, benar sekali. Kenapa tidak Bengkulu juga punya ukir di kayu? Di kayu, ya. Ukir batik Besurek Rafflesia. Rafflesia. Itulah kita punya ciri khas. Ciri khasnya yang salah satu kekayaan ya kota Bengkulu dan provinsi Bengkulu ya. Idenya setelah itu kita buka, ide itu ya berjalannya sampai kini. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya, berjalan sampai sekarang. Dan Sudah berkembang ya. Sudah sampai ke luar kota, sampai kota. ke provinsi-provinsi lain kita sudah punya pengiriman, kantor-kantor, perbankan, dan perumahan-perumahan, rumah-rumah warga, masyarakat, semua sudah kita isi. Berarti antusias masyarakat sudah positif ya terkait dengan ukiran batu, sudah banyak peminatnya, sudah mulai banyak peminatnya ya. Alhamdulillah sudah sangat banyak peminatnya. Ternyata ada ya Bengkulu ini punya ukir di kayu, Sure. Motifnya ya. Motifnya ada ya ada. Makanya kemarin kita sering ikut pameran. Ternyata ya masyarakat, ternyata ukir Besure ini kalau diukir di kayu dia magis sekali. Magis benar sekali. Magis sekali karena kayaknya kalau dilihat dalam betul. Nah, dan saya yang jadi bangga dengan ukir Besure ini gini. Di Arab itu baju yang bisa masuk ke Arab cuman baju Besure loh. Baju Besure. Nah, dan saya bangga gitu. Saya ngomong sama Dek, kita bangga loh Dek punya ukir ini. Karena negara besar seperti Arab dia sudah mengakui ya. Karena mereka ada Arabnya gitu kan. Jadi memang masyarakat pun ya ternyata yang di provinsi lain, kayak batik kita ini kan di Australia, baju-baju kita memang bagus, enggak? Sudah bagus. Saya bukan membanggakan ya. Batik Bengkulu memang bagus. Memang sudah diakui. Memang sudah diakui. Iya. Nah, kalau untuk sejauh ini usaha kegiatan dari ukiran kita ini untuk dari pengrajinnya sendiri, ini seperti kita datangkan dari mana, atau memang dari Bengkulu atau seperti apa ya? Pengrajinnya kita ambil masih dari Jepara semua, dari Jawa, dari Jepara. Yang bagian ukirnya ada, finishingnya ada, bagian kayunya ada, semuanya berbeda keahlian. Enggak tidak serta-merta itu. Jadi kalau ukir ya mereka ukir saja. Kalau kayu bagian kayu ya mereka bagian kayu saja, finishing ya finishing. Ya. Ada. Terus kalau misalnya pengukir dari Jepara, kita tahu kan bahwasanya kita juga sebenarnya memiliki potensi ya Bu ya, di Bengkulu. Tapi sejauh dari kacamata Ibu Rica sendiri seperti apa sih kalau di Bengkulu pengrajinnya? Ya kalau jauh dari saya sih, pengrajin itu ya gini. Pengrajin itu kan sebenarnya sih rumit ya. Tapi kalau kita mau bisa kita ini kan, kita coba kan, karena kita pengrajinnya juga yang memang terbaik. Kayak kemarin tuh ada yang dari mereka memang sudah sering ke Malaysia. Pengrajin kita memang cari pengrajin yang terbaik. Sudah memiliki pengalaman jam terbang. Sudah memiliki pengalaman, sudah sering. Kayak kemarin tuh ada, tapi dia pulang karena ada acara ini, itu udah sering ke Malaysia. Sudah sering ke Malaysia. Iya, udah sering keluar ini, dipakai pengrajin ke sana kan. Jadi memang kalau seandainya pemerintah dari mau belajar dari sekolah SMK mau belajar pengrajin, kita bisa sediakan lapangan untuk mereka PKL ya, ini itu PKL ya. Jadi kita bisa semua, kita alat semua lengkap. Alat kita, ukir kita ada, manual kita ada, ukir yang dari mesin kita ada. Jadi kita bisa menyediakan semua alat sudah, alhamdulillah semuanya udah cukup lah. Tapi yang lebih-lebihnya lagi kita mungkin masih ada lah. Berarti memang harapannya selain kita memiliki tempat lokasi untuk kerajinan dari ukir kayu sendiri, juga kita mencoba untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu, khususnya dari para pemudanya. Karena memang kita harapannya nanti tidak hanya dari Jepara saja yang kita betul sekali. miliki ya Bu ya, tapi juga pengrajin dari Bengkulu. Karena memang ini trademark dari usaha ini memang batik Besure. Jadi alangkah lebih baiknya nanti ke depan bisa pengrajin dari Bengkulu itu sendiri ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk sejauh ini sendiri Bu, apa saja sih yang sudah diproduksi di galeri kita ini? Jenis furniture apa saja yang sudah kita buat? Kalau yang sudah kita produksi sudah sangat banyak sih. Ya? Mulai dari kursi, lemari, tempat tidur, partisi, meja makan,
pembatas ruangan, dan kita juga interior eksterior ya. Interior, oke. Kita ada interior eksterior, sudah kita ukur sendiri gimana supaya konsumen itu puas. Nah, berbicara mengenai konsumen ini Ibu, seperti apa sih pemasarannya untuk dari kita sendiri? Kita pemasaran sudah sampai ke di media online. Media online ya. Itu semuanya, kita Instagram sudah masuk, di Google sudah masuk, di Facebook sudah masuk. Industri kreatif Bengkulu. Nanti Industri semuanya muncul, kreatif semuanya Bengkulu. ada. Ada ya? Ada semua yang kebanyakan itu, terus terang saya omongkan ya. Yang banyak itu di mebel ini. Di mebel ini. Nah, kita sering masukkan itu. Salah satunya ya mebel kita, semuanya ada, nanti ada semua lagi ini lagi ngukirnya, lagi ada ngukir lagi ini. Jadi jelas ya di sana ya. Jelas. Jadi Nanti melihat buka aja nanti informasinya. di ukir. Ukir. Industri kreatif Bengkulu. Industri kreatif Kreatif Bengkulu. Bengkulu. Jadi bagi pemirsa Lensa Rafflesia yang ingin lebih mengetahui informasi tentang ukir dari batik Besurek yang ada di lokasi ini, langsung saja menuju ke alamatnya tadi yang sudah dijelaskan, yakni di Ukir Industri Ukir Bengkulu. Industri Ukir Bengkulu. Ini sudah nanti ada di Google, nanti keluar langsung keluar semua itu. sudah langsung di pencarian internet Anda langsung. Iya. Berarti memang ini kualitas yang berbicara ya Bu ya. Iya, Jadi kualitas, masyarakat yang tahu ini melalui kualitasnya sendiri. Iya. Nah, itu untuk berbicara tentang kualitas tentu juga harus sebanding dengan price dari furniture yang ada di sini. Nah, kalau berbicara mengenai harga, ini seperti apa ini Bu? Kisaran harga yang kita tawarkan kepada masyarakat. Kita harganya dari 1,5 juta sampai ke 40 juta ada. 40 juta ya. Seperti apa yang kalau 1,5 juta itu kayak kursi teras. Teras. Itu bisa 1 juta, 1,5 juta, 1,8 sampai 1,5 juta ya. Kalau 40 juta itu seperti kursi ya yang Garuda, yang itu sekitar ada yang 30, ada yang 40 tergantung bahan, tergantung banyak ukirannya. Kerumitannya ya. Kerumitannya, kalau dia rumit dan ukurannya besar itu minimal sampai 30 sampai 40. Berbicara mengenai bahan baku tadi, ini jati. Ini memang didatangkan dari Bengkulu atau memang dari luar atau seperti apa ini? Kita dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Semuanya dari Bengkulu, dari perkebunan warga, dari pekarangan warga. Jadi kita mengambil dari hasil warga, dari perkebunan warga, mulai dari Kabupaten Seluma, ada Sukaraja, ada di Kaur. Jati Bengkulu masih banyak. Kalau untuk sejauh ini Bu, untuk dari produksi kita sendiri, ini sudah apa saja sih kendala-kendala yang dihadapi sejauh ini? Kita kendalanya yang dihadapi satu masalah, sebenarnya kita ada peralatan itu ada yang lebih canggih. Lebih canggih. Iya, ada yang lebih bagus, ada yang lebih canggih. Tinggal kini kita gimana dengan modal. Modal, benar. Ya, modal. Gimana kita bisa mendatangkan alat ukir yang lebih canggih, alat kayu press kayu yang lebih canggih, yang lebih bagus dan bisa memproduksi lebih banyak. Karena alatnya lebih canggih, lebih cepat maksudnya itu kan, karena pesanan banyak tapi alat kita juga masih terbatas. Jadi ya itu yang kita harapkan ya, kedepannya kita mempunyai alat yang lebih modern, lebih canggih dan lebih modern. Modern ya. Iya. Harapan dan pesan-pesannya dari adanya usaha untuk mengangkat nama Bengkulu ini ke luar ini seperti apa? Harapan-harapannya? Harapan kami di Mebel Ude Zafira ini, kami pengenlah pemerintah melirik mebel kita, bahwa Mebel Ude Zafira salah satu mebel di Kota Bengkulu yang punya ciri khas ukir jati Rafflesia, ukir Besurek jati Rafflesia. Karena salah satu kekayaan provinsi Kota Bengkulu yang ada di Bengkulu, inilah salah satu, cuma satu-satunya di provinsi yang mempunyai ukir. Selama ini kan kita punya ukir di kain, baju, di kain ya. Kain. Nah, Bengkulu juga punya loh ukir di kayu. Inilah dia. Adanya kita di Mebel Ude Zafira. Ude Zafira. Iya. Ya, itulah tadi harapannya ya Ibu. Semoga nantinya pemerintah bisa melirik. Bahwa inilah kekayaan kita. Potensi Bengkulu, apalagi semenjak nanti akan dibukanya gerbang menuju Bengkulu, mulai dari tol, peningkatan bandara dan akses transportasi lainnya, ini
nantinya Bengkulu akan semakin ramai ya Bu ya. Iya, Untuk betul. melihat apa sih yang ada di Ada di Bengkulu. Bengkulu. Selain juga potensi wisata, juga kerajinannya juga ada. Dan tidak terlepas dari akar budaya seperti tadi, besurek yang bisa kita tampilkan di ukiran kayu jati. Dan pemirsa Lensa Rafflesia, itulah tadi sedikit perbincangan kami dengan salah satu pemilik dari usaha ukir kayu jati besurek ini. Semoga nantinya ini ke depan dapat lebih mengekspan, lebih luas lagi dari kerajinan kayu jati dengan motif besurek. Dan kami akan kembali usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di Lensa Rafflesia. Usaha yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 2015 dimulai dengan tekad dan modal seadanya, namun lambat laut terus berkembang hingga saat ini. Industri kreatif yang bergerak di bidang furniture dan meubilir ini merupakan satu-satunya industri kreatif seni ukir yang menampilkan kearifan lokal Bengkulu dengan motif besurek Rafflesia. Dalam mengembangkan industri kreatif seni ukir besurek ini, pemilik usaha harus mendatangkan para pengukir dari Jepara. Karena daerah tersebut banyak menghasilkan para pengukir berkualitas. Salah seorang perajin ukir Jepara yang kini menjadi karyawan industri kreatif seni ukir Rafflesia, Solihin, menuturkan secara bergantian para pengukir Jepara datang ke Bengkulu. Selain butuh pekerjaan, perajin ukir Jepara juga terus berusaha mengembangkan seni ukir khas Bengkulu. Ini kan namanya ukiran 2 dimensi. Kalau 3 dimensi kan beda lagi, ada yang ke sana lagi. Ini namanya oyot, ini oyot. Jadi 3. Ini namanya 2. Kalau ya batik itu termasuk mudah lah, cuma menggunakan coret aja. Karena memiliki tenaga kerja cukup lengkap yang bekerja sesuai profesinya masing-masing, industri kreatif yang kini memiliki nama Zafira Mobile ini melayani kebutuhan masyarakat baik rumah tangga maupun perkantoran serta instansi pemerintah maupun swasta. Produk yang dihasilkan memiliki mutu dan kualitas tinggi dan berbahan dasar berkualitas tinggi pula dengan harga kompetitif. Dari orang dulu yang kesini kan udah ngukir batik. Orangnya kan pulang ke Jawa. Nah, saya kesini nggak ada kan yang ngukir, kan saya yang itu ngukir batiknya itu. Tapi yang terutama yang saya kepingin tuh ada orang yang mau belajar lah di sini, belajar ngukir batik itu. Kan biar nggak punah lah, Mas.
Nah, pemirsa lensa Rafflesia, itulah tadi bagaimana keseluruhan tahapan dari pembuatan furniture atau alat perlengkapan rumah dengan khas ukiran batik Besure. Semoga ini nantinya dapat lebih dipromosikan, yakni dengan cara yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat lokal di Kota Bengkulu, untuk dapat memakai ataupun menggunakannya, baik itu di rumah ataupun di instansi perkantoran yang ada di daerah ini. Semoga nantinya karena dapat dikunjungi oleh para wisatawan yang nantinya datang melancong ke Bumi Rafflesia, melihat apa saja keunikan yang dimiliki oleh Bengkulu. Selain alam, kita juga memiliki kerajinan dari ukir kayu jati asli Bengkulu dengan motif Besure. Semoga ini dapat dikenal secara luas dan dapat menjadi trademark baru, branding asli dari Bumi Rafflesia. Akhirnya saya Juni Effendi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Lensa Rafflesia hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa.